Hari ini pertama kali kita ikut acara reuni. Nanti kalau ketemu cinta pertamamu dan pacarmu, tahanlah dirimu. Tenang saja sayang, aku nggak punya cinta pertama. Aku cuma tahu nama istriku Lydia Wirawan. Ayo jalan. Cinta, kita sudah berumur. Semuanya sudah menikah. Kenapa gadis cantik kayak kau malah masih lajang? Manusia bakal selalu terjebak dengan orang yang nggak bisa mereka dapat. Sedangkan aku nggak mau berkompromi. Yang kau maksud itu Kino ya? Primadona sekolah kita masih nggak bisa melupakan mantannya ya? Dengan hari ini Kino juga bakal datang. Mungkin saja kalian bisa balikan. Benar. Kino nggak pernah hadir di acara reuni. Kali ini pasti dengar kau mau datang, makanya dia ikut hadir. Tapi bukankah Kino sekarang sudah bersama Lydia? Aku sudah lama menduga Lydia itu wanita murahan. Nggak tahu malu, ambil kesempatan dalam kesempitan. Jelas-jelas cinta duluan kenal dengan Kino. Iya. Lydia itu cuma pelakor. Andalkan latar belakang keluarganya bagus, terus menempeli Kino. Aku pelakor. Lydia, Suamiku, dia bilang, dulu aku merusak hubungan kalian. Gimana menurutmu? Cinta pertamaku. Suamiku, dia bilang dulu aku merusak hubungan kalian. Gimana menurutmu? Cinta pertamaku. Suamiku, Mereka cuma iri karena kita terlalu bahagia. Ayo duduk. Suamiku, Lydia, kau dan Kino sudah menikah? benar. Hah? Sudah menikah? Hal sebesar itu kenapa nggak kasih tahu kami? Kita ini teman lama selama bertahun-tahun, kau nggak setia kawan banget. Mungkin saja Kino nggak mau putus. Kau memaksa mau menikah dengannya, memangnya bisa punya hasil yang bagus? Iya. Jangan-jangan Kino nggak bersedia. Kalian jangan bicara begitu lagi. Nanti Lydia bisa nggak senang. Mau merebut suamiku di hadapanku? Aku harap kedepannya pasangan kalian mau direbut setiap hari. Kino kau berani bilang nggak punya perasaan sama Sinta? Kino, ku dengar dulu waktu Sinta ke luar negeri, kau sedih banget sampai terkena depresi. Dia harus berani cinta dan berani membenci. Cuma ke luar negeri saja, cuma butuh pesan tiket pesawat saja. Kalian jangan katakan lagi. Orang sudah menikah. Lydia juga di sini. Suruh suami orang rujuk dengan cinta pertamanya. Apa gunanya? Kau nggak ngerti. Seumur hidup pria, yang paling sulit dia lepaskan adalah cinta pertama yang nggak bisa didapatkan. Setelah menikah, bukankah masih bisa bercerai? Kalian diam. Siapa bilang cinta pertama pulang boleh melanjutkan hubungan lagi? Ini bukan drama pendek. Dulu kau nggak menghargainya, sekarang masih berani kembali? Suamiku. Jangan-jangan lo beneran nggak bisa lepaskan. Di SMA Mika, Kino suka sama Sinta. Sampai semua orang tahu. Sinta yang waktu itu miskin banget sampai nggak sanggup makan. Cuma Kino mengorbankan seluruh ketulusannya mendekati Sinta. Kalau kau masih mau tinggalkan ayahmu, habiskanlah ini. Kalau enggak, mana ada tenaga buat belajar. Setelah itu akhirnya dia tersentuh oleh Kino dan bersama dia. Sampai kuliah tahun kedua, Sinta meninggalkan sebuah surat putus dan pergi tanpa pamit. Di saat terendahnya, aku masuk ke dalam dunianya Kino. Sejak hari itu, aku hidup menjadi Sinta yang lain.
Sedangkan bisnis keluarga aku susah payah bertahan di bawah bantuan keluarga Janggi. Awalnya aku sadar diri dan mau mundur. Dia malah, Jangan pergi. Kalau kau juga mau pergi, aku bisa mati. Kino, bukan siapa tinggalin siapa maka bisa mati. Tapi aku cinta kau. Gimana dengan cinta? Mulai sekarang, aku cuma cinta sama Lydia. Kino, kau beneran sudah lepaskan, tapi tatapanmu melihatnya. Konyol banget. Aku nggak pernah memungut sampah. Aku menikahi Lydia karena aku cinta dia. Siapa yang waktu muda nggak pernah cinta sama wanita bajingan? Jangan memfitnah istriku. Sebaliknya, Luna cinta. Kenapa rupanya kalau ke luar negeri dan dirikan perusahaan? Memangnya asetmu sudah mencapai miliaran? Memangnya karyawanmu sudah ada 10 orang? Istriku, ayo pulang. Sudah aku bilang nggak mau datang. Kino! Kino, apa kau beneran sudah melepaskannya? Kau tahu kalau aku nggak mau menjadi pengganti orang. Kalau kau memilih cinta, aku bisa merestui kalian. Kalau kau memilih cinta, kita bisa bercerai. Kau asal bicara apa? Aku... Istriku. Ayo kita pulang. Aku mau kau. Kino, apa kau nggak bisa menungguku? Baru 5 tahun kau bilang aku wanita bajingan. Tapi kau sama sekali nggak tahu yang aku cintai cuma kau. Kino, aku cinta banget sama kau. Bisa nggak kau? Cinta, sekarang sudah jam 11 malam. Aku dan suamiku lagi program hamil. Kau mau dengar lebih rincinya? Kino, aku tanya kau buat terakhir kali. Kalau kau memilih dia, aku nggak bakal ragu tinggalin kau. Oh istriku, aku nggak bakal memilih dia. Kau istirahatlah dulu. Tapi kau dulu nggak pernah merokok di hadapanku. Kino tengah malam pergi kemana? Kino, aku menyesal. Maafkanlah aku ya. Kino, aku menyesal. Maafkanlah aku ya. Cepat jemput pacarmu pergi. Jangan biarkan dia menggila mabuk di rumah orang. Kino, kau beneran cinta Lydia? Perkataan yang kau katakan di acara reuni cuma kata-kata emosi, ya kan? Cinta? Bukankah kau yang mendorongku pergi? Dulu kau pergi tanpa pamit, harusnya kau tahu kita nggak punya masa depan lagi. Aku cinta banget sama Lydia. Jadi tolong jangan ganggu aku lagi. Aku nggak percaya. Kau cuma lagi marah ya, kan? Kau lagi marah denganku. Makanya asal menikah sama orang lain, kan? Kino, aku menyesal. Maafkanlah aku kali ini ya. Eric, kebajikan apa yang dibuat cinta kehidupan lalu? Waktu SMA ada tuan muda grup Janggi membantunya. Sekarang ada pria keluarga kaya yang mendukungnya. Halo, Lydia, kau sudah lihat pencarian terpanas?
Sinta si bijingan itu hari ini mabuk di bar. Nyatakan cinta sama Kino di depan kamera. Videonya sudah disebarkan ke internet. Kau harus hati-hati. Jangan sampai suamimu direbut wanita hina itu. Suami yang bisa direbut itu adalah pria bajingan. Aku dan Kino pacaran 3 tahun, menikah 2 tahun. Hubungan kami selama 5 tahun. Aku percaya dia. Lagi pula, Cinta kayaknya sudah punya pacar. Siapa? Eric Fumala. Cepat usir Sinta dari kota Jinar. Video dia menangis-nangis di bas semalam apa-apaan itu. Sekarang pemegang saham menanyakan tentang ini. Dulu dia pergi meninggalkanmu tanpa pamit. Nak, kau jangan salah langkah. Dia mau menggunakan cara licik begini merusak pernikahanmu dengan Lydia. Kalau kau nggak bisa bereskan masalah ini, maka jangan salahkan grup Janggi Kejam. Istriku. Masalah pencerian terpanas nggak ada hubungan sama aku. Lagian, Sinta dan Erik sudah bertunangan. Aku nggak tahu kenapa dia terus menggangguku. Istriku, percayalah padaku. Aku bakal urus baik-baik. Kino, aku menyesal, maafkanlah aku ya. Hubungan selama 5 tahun, kami sudah melewati begitu banyak hal. Aku percaya kau. Pak Kino, kalau begitu kami pergi dulu. Anda hati-hati. Kino, tolong aku. Dasar gadis sialan. Mau kemana kau? Dasar gadis sialan. Lihat saja gimana aku bereskan kau. Kino, kumohon tolong aku. Tolong aku. Kino, kumohon tolong aku. Nona Lydia. Aku bukan sengaja. Aku bakal segera tinggalkan kota Jinar. Kelak aku nggak bakal... nggak bakal muncul di hadapan Kino lagi. Bersandiwara begitu buat memfitnahku. Kau bersandiwara seolah aku mengutus orang kasih dia pelajaran. Tapi dia sekarang adalah calon istri Eric. Keluarga Fumala begitu berkuasa di kota Jinar. Aku mana berani. Harusnya dia juga mengerti tentang ini. Ku dengar grup Janggi memboikot dia. Perusahaannya hampir bangkrut. Belakangan ini dia meminta bantuan. Apa hubungannya denganku? Sinta. Jadi ini pilihan pilihanmu. Saat begini bahkan nggak bisa melindungi kau. Dia mau gimana nggak ada hubungannya sama aku. Lalu kau merasa perbuatan tadi itu adalah perbuatanku? Aku percaya kau. Dan nggak sanggup menyinggung keluarga Fumala. Aku juga nggak bakal sebodoh itu. Lagi pula kau menyaksikanku dari ambang kebangkrutan selangkah demi selangkah sampai hari ini. Harusnya kau lebih mengerti betapa aku menghargai yang sekarang ini. Bu Lydia, ada transfer sebesar 1 triliun dari rekeningmu. Apa?
Perusahaan sudah mau naik pasar, mana mungkin mendadak hilang 1 triliun. Kenapa nggak angkat telepon? Ada transfer keluar 1 triliun dari rekeningku, apakah? Aku yang ambil. Kenapa? Perusahaan Sinta berutang 1 triliun. Aku bantu dia bayar. Ini semua utangmu kepadanya. Ini semua utangmu kepadanya. Kino, kau bilang apa? Bukan aku yang melakukan ini. Aku nggak pernah tanda tangani giro ini. Lydia, kau masih berani membantah. Semua preman di luar sana bilang kau yang memerintahkan mereka. Sekarang buktinya sudah di hadapanmu. Kau masih nggak berani mengaku. Sejak kapan kau berubah menjadi begini? Jadi aku masih nggak tahu kan? Dia masih tetap sama seperti waktu SMA. Asal kau menampakkan kelemahanku, dia nggak bisa menahan buat mendekatiku. Kino, aku memang pantas terlalu kayak gini. Nggak ada hubungannya sama Lydia. Bukankah aku sudah beritahu kau aku bakal turuti ayah dan ibu antarkan dia? Dasar kau wanita licik nggak tahu terima kasih. Kenapa mau pakai cara licik begini buat menghinanya? Jadi, semalam kau memelukku dan bilang percaya padaku, tapi malah berbalik kumpulkan data ini buat tetapkan kesalahanku. Lydia, kali ini memang kau agak keterlaluan. Kino, kau ada otak nggak? Calon suaminya itu Eric. Aku melukainya, seluruh kita jinar. Siapa berani melukainya? Kino, Eric nggak pernah mau serius menikah denganku. Aku cuma pion yang dia pakai buat memberontak sama keluarganya. Apakah kau sudah tahu kalau Eric nggak bakal bantuin dia? Makanya mengandalkan rasa maklumku padamu buat balas dendam padanya dengan cara jijik ini. Lydia, kau beneran buat aku jijik. Kino, hubungan kita selama 5 tahun. Orang lain memfitnahku. Kau bahkan gak kasih aku kesempatan buat membela diri. Langsung menetapkan kesalahanku. Bukti sudah di depan mata, kau masih mau membantah. Kau sekarang juga minta maaf pada Sinta. Aku gak melakukannya. Kenapa aku harus minta maaf? Kau! Mulai sekarang! Aku cuma cinta Lydia. Aku cuma cinta Lydia seorang sampai selamanya. Istriku. Suamiku. Istriku. Suamiku. Konyol banget. Aku nggak pernah memungut sampah. Aku menikahi Lydia karena aku cinta dia. Suami yang bisa direbut itu adalah pria bajingan. Aku. Percaya dia. Astaga, ternyata Bu Lydia menyuap preman dan bermain selicik itu. Kekejaman wanita licik memang nggak terlihat. Tapi Pak Kino dan Bu Lydia sudah menikah. Pak Kino terus diganggu oleh mantannya. Wanita mana yang bisa nggak marah? Kino, kalau kau punya otak, kau bakal tahu kalau bukan aku yang melakukan ini. Ataupun di dalam hatimu, sejak awal kau berpihak padanya. Lydia, aku... Kau bersikap begitu dengan mantanmu di hadapan istrimu beneran menjijikkan. Aku nggak perlu menjadi pengganti orang. Lydia. Lydia. Lydia, ini semua salahku. Aku yang terlalu cinta sama Kino. Aku nggak meminta kau kembalikan padaku.
Tapi aku nggak mau hubungan kalian rusak karena aku. Sinta. Beneran sandiwara yang bagus. Kalau begitu, aku restui kalian. Apa maksudmu? Maksudku, aku mau cerai denganmu. Lydia, kau bisa nggak jangan ribut lagi? Aku nggak pernah terpikir mau cerai denganmu. Aku cuma mau kasih keadilan sama Sinta. Keadilan? Hubungan kita selama 5 tahun, kau nggak membedakan benar dan salah langsung membela wanita lain? Apa kau pernah kasih aku keadilan? Lydia, aku bakal tebuskan semua ini padamu. Tapi kita sudah bersama 5 tahun. Selama 5 tahun, Sinta sendirian. Kalau gitu kau temani dia. Gino, kau ingat saja. Bukan kau yang pilih dia. Tapi aku, Lydia, dia nggak mau kau lagi. Lepasin aku. Lydia, kalau nggak ada bantuan keluarga Janggi, apakah keluarga Wirawan bisa bangkit kembali? Hah? Cepat minta maaf kepada Sinta. Kita masih bisa kayak dulu. Jangan. Sekarang kurang 1 triliun. Nggak ada bantuan keluarga Janggi. Menurutmu kau bisa naikkan pasar ke pasar modal andalkan dirimu sendiri. Kenapa nggak bisa? Asal kau bercerai dengannya, aku kasih kau 1 triliun. Sakit enggak? Erik, dia lagi bersandiwara kan? Kalian beneran mau bercerai? Apa hubungannya samamu? Tentu saja ada hubungan. Pak Erik sudah datang. Kalau gitu kita bisa katakan dengan jelas. Cino, kembalikan 1 triliun kepadaku. Aku segera tanda tangani perjanjian perceraian. Lydia, Mengenai Tuan Erik, Sinta bilang kau cuma pionnya. Apa Tuan Erik keberatan dengan ini? Dasar wanita hina. Keberatan? Aku enggak keberatan. Tapi aku punya 1 masalah. Lydia, kalau aku kasih kau 1 triliun, apa aku bisa melihat kalian bercerai langsung? Erik, kau gila ya? Ada apa dengan Pak Erik? Suka lihat orang bercerai? Hobi orang kaya memang aneh. Mana mungkin? Kalau istri direbut oleh mantan pacar. Mantan pacar ini masih saingannya. Ini pasti balas dendam. Mau rebut calon istriku, maka aku rebut istri. Kalian semua menganggapku sebagai alat buat mendapatkan Sinta kembali. Tapi kalau perusahaan bisa naik pasar modal, aku nggak keberatan buat membantumu. Kalau gitu, terima kasih Tuan Erik. Asal grup Fumala bisa bantu grup Wirawan lewati masalah ini, aku bakal bayar utang budi ini. Benar, Kak. Kalau gitu aku pikirkan. Mana mau Nona Lydia bayarnya? Daripada mencari waktu, mendingan hari ini saja. Kita tanda tangani surat perjanjiannya. Baiklah. Lydia, kau gila ya? Kau jelas tahu dia saingan keluarga Janggi. Kenapa masih mau pinjam uang dengannya? Kalau aku nggak pinjam sama dia, apa mau memohon padamu? Bukankah kau juga ambil 1 triliun dari perusahaanku buat bantuin dia? Bukankah kau juga nggak pikirkan aku? Aku ini lagi bantu kau menebus kesalahan. Kino, kau bersandiwara sampai dirimu hampir percaya bantu aku menebus kesalahan. Oh cuma memilih percaya dia tanpa syarat di antara aku dan dia. Baiklah, kalau gitu aku restui kau. Aku bakal suruh pengacara buatkan perjanjian perceraian. Pak Kino, ingat buat terima. Aku nggak setuju. Aku nggak bakal bercerai denganmu. Lydia, panjang jalan ini, kita sudah alami begitu banyak hal. Apa kau sudah lupa? Kino, kaulah orang yang sudah melupakan semuanya.
Kita sudah melewati begitu banyak hal. Tapi, asal dia menangis, maka aku yang bakal disalahkan. Takutnya semua bukti ini kau belum verifikasikan. Beberapa waktu ini aku sibuk naik pasar modal. Mencari orang menghajar Sinta. Apa menurutmu aku punya waktu itu? Maksud Nona Lydia aku berbohong? Kino, apa kau juga merasa begitu? Lydia, Sinta bukan orang kayak gitu. Aku bilang bukan kau yang lakukan. Apa mungkin dia sendiri cari orang lain buat pukul dia sampai begitu? Pengacara Hari, segera buatkan perjanjian perceraian dan kirimkan pada Pak Kino. Aku nggak mau cerai. Asal dia merobeknya, kirimkan yang baru lagi sampai dia menandatangani. Oh Eri, ayo kita pergi. Apa lihat-lihat? Cepat kembali kerja. Kino, maaf. Ini salahku. Gak ada hubungannya samamu. Ini memang salah dia. Paman dan Bibi sudah peringatkan aku. Aku juga tahu kau sudah bahagia banget. Aku memang berpikir buat mundur. Tapi Ini bukan salah. Aku bakal utus orang antar kau pulang. aku nggak mau sendirian. Aku takut. Begitu aku tutup mataku, otakku penuh dengan wajah seluruh orang itu. Pak Kino, ini adalah surat pengacara yang diantar Bu Lydia. Katanya mau suruh Anda tanda tangan. Demi mendapatkanku, dia sampai bersandiwara seperti ini. Tapi kali ini aku nggak bakal mengalah duluan. Oh, tenang saja. Beberapa waktu ini aku bakal menjagamu selama 24 jam. Nggak bakal biarin orang menindasmu. Kenapa kau ikut aku? Aku mobilku rusak, jadi mau minta tolong Nona Lydia buat antarkan aku. Silakan duduk. Bu Lydia, ini surat perjanjian peminjaman uang. Silakan Anda lihat dulu. Bu Lydia, senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama denganmu. Aku bakal kembalikan uangnya padamu secepat mungkin. Kalau nggak ada urusan lain lagi, aku pergi dulu. Pak Erik akhirnya sudah mau turun tangan. Panas begini. Gimana aku mau minum? Tuan mochaccino pesanan Anda memang panas. Kau buatkan. Berhenti. Jangan ikut campur. Hati-hati nanti aku hajar kau juga. Aku juara taekwondo. Pergi sana kalau nggak mau cacat. Oh nggak apa. Buat engkau. Makasih, kau baik banget. Jangan sampai suasana hatimu rusak karena orang begitu. Aku sudah lama merencanakannya. Kau sudah pulang? Bukankah bilang nggak bakal merokok di rumah biar aku nggak menjadi perokok pasif? Kenapa? Sudah menemani cinta pertamamu selama 3 hari. Sekarang akhirnya sudah mengingatku si wanita kejam ini. Lydia, jangan ribut lagi ya. Kau tahu betapa besar luka yang Sinta terima karena masalah ini. Aku ini lagi menebus kesalahan. Apa sudah tanda tangan surat cerainya? Lydia, aku tahu kau masih marah kepadaku.
Tapi kau beneran nggak perlu pakai cara begini melawan Sinta. Lydia, aku sudah minta maaf padamu. Masalah ini kita anggap berlalu saja ya. Kita masih bisa sama kayak dulu. Hino, aku nggak lagi bercanda denganmu. Aku sudah beritahu kau, kalau hatimu berubah, aku nggak bakal ragu meninggalkanmu. Di mana cincin? Lydia, bukankah kali ini kau agak keterlaluan? Cincin ini melambangkan cinta kita. Sekarang kau malah lepaskan gitu saja. Lydia, hubungan kita selama 5 tahun ini. Bagimu apa? Apa kau suka? Tapi bukankah kau orang yang duluan mengkhianati hubungan kita? Lydia, hubungan selama 5 tahun? Kau beneran bisa lepaskan gitu saja? Siapakah ini Tuan Gino? Nyonya Sinta mengonsumsi terlalu banyak obat tidur, sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Apa? Jangan melakukan hal bodoh lagi. Kau dengar itu? Kalau kau mati, aku bisa menyesal. Gino, aku beneran nggak bisa kehilangan kau. Kenapa? Kenapa sudah putuskan buat lepaskan, tapi masih tetap sesedih ini? Lydia, jangan menangis. Jangan menangis buat orang nggak sepadan. Hubungan selama 5 tahun. Anggap saja buat anjing makan. Kino yang nggak pantas. Dia yang nggak pantas. Ayah. Kau beneran sudah hebat ya? Aku dengar kau mau cerai sama Kino. Iya. Dasar binatang. Kenapa aku bisa punya putri kayak kau? Bukankah aku sudah katakan padamu agar pertahankan Tuan Muda Kino baik-baik kalau nggak ada bantuan keluarga canggih? Menurutmu kau bisa menaikkan perusahaan ke pasar modal? Kalau kau bercerai dengan Tuan Muda Kino, keluarga wirawan kita bisa kehilangan berapa banyak pesanan. Agung! Aku ini putrimu! Apakah kebahagiaan putrimu kalah penting dari sederet nominal angka? Kalau kau putriku, kau seharusnya lebih menurut kepadaku. Aku nggak peduli betapa nggak adil yang kau alami. Meski dia suruh kau mati, kau juga harus menahannya. Nggak mungkin. Aku bakal bercerai dengan dia. Dasar pengajar. Ayah, aku pinjam 1 triliun sama grup Lumala. Perusahaan kita tetap bisa naik pasar modal. Kau ini bodoh banget. Apa kau nggak tahu Erik itu orang kaya apa? Seorang putra dari keluarga kaya kenapa bisa pinjamkan uang padamu tanpa alasan? Kalau kau nggak rujuk sama Kino, maka aku nggak punya putri kayak kau. Kau kenapa? Siapa yang memukulmu? Gak perlu pura-pura baik di sini. Dan bergerak. Ya, aku sekarang nggak punya status. Sebenarnya harus gimana baru bisa bantuin kau?
Makasih. Ada apa kau mencariku? Cincinmu terjatuh di kantorku. Pohon yang ditanam generasi terdahulu dinikmati oleh generasi pelanjut. Makasih banyak sudah mengajarkan Kino sebaik ini. Pintar banget menjaga orang. Hal kecil begini juga pantas kau tangisi. Lydia yang ada di dalam kesanku pasti sudah mengepalkan tinjunya di saat begini. Kau pikir kau mengerti aku banget? Bukankah kau sama kayak Kino? Demi mendapatkan cinta kembali, kau bersandiwara sedih begini denganku? Makasih. Aku bakal kembalikan 1 triliun itu secepatnya. Tapi ada satu hal perkataan Erik benar. Aku adalah orang pendendam. Selamat buat grup Wirawan berhasil naik ke pasar modal. Aku senang banget, makasih semuanya. Perusahaan baru naik ke pasar modal. Kalau sekarang berita aku cerai dengan Kino bocor, pasti berpengaruh sama perusahaan. Sudah kuduga kau nggak bisa tinggalin aku. Kau temanilah aku pergi ke acara perayaan malam ini. Di saat begini, bukankah kau tetap butuh suamimu ini? Aku bakal temani kau hadir. Nanti aku bakal jemput. Ada hal bahagia apa buat kau begitu senang? Perusahaan Lydia sudah naik ke pasar modal. Malam ini aku harus temani dia ke acara perayaan. Kino, kau mau aku tinggal sendirian di rumah sakit ya? Gimana kalau kau temani aku pergi? Benarkah? Tapi Lydia nggak suka aku. Dia pasti nggak mau berjumpa denganku. Nggak apa, tenang saja. Lydia nggak bakal perhitungan begitu. Kau dan dia adalah suami istri sah. Kau pasti bakal temani dia sepanjang acara. Aku nggak mau melihat kau berpasangan sama wanita lain. Aku dan Lydia nggak kurang sehari ini. Hari ini kau jadi pendampingku saja. Lydia, aku juga mau kau rasakan. Gimana rasanya orang yang kau sukai berpasangan dengan orang lain. Selamat mulai dia. Makasih. Selamat buat grup Wirawan berhasil naik pasar modal. Bukankah ini Pak Kino? Siapa wanita di sampingnya? Apa Pak Kino dengan Bu Lydia bertengkar? Kenapa bisa bawa wanita lain hadiri acara bersama? Tapi wanita ini agak mirip sama Lydia. Jelaskan padaku. Di sini ramai, kita bicarakan di rumah saja. Kau juga tahu di sini ramai. Jadi aku bisa gimana? Sinta nggak punya keluarga lagi. Apa kau mau aku tinggalin dia sendirian di rumah sakit? Lydia, dulu kau nggak begini. Bukankah kau paling pengertian? Lydia, maaf. Aku tahu kau nggak mau berjumpa aku. Kalau kau tahu, cepat pergi dari sini. Kau bisa nggak bicara baik-baik? Sinta cuma mau minta maaf padamu. Kenapa sikapku begini? Bukankah Pak Kino paling cinta sama Bu Lydia? Kenapa malah membela wanita lain? Kino, jangan bertengkar dengan Lydia karena aku. Sinta, kau terlalu pengertian. Nggak kayak seseorang. Lydia, kalau kau beneran nggak senang, kau pukul saja aku. Sinta. Bukan aku yang melakukan itu. Bukan aku. Kau. Lydia, kenapa kau mau pukul orang? Aku nggak cuma mau pukul dia, aku juga mau pukul kau.
Kau lihat baik-baik. Ini baru hal yang mau aku lakukan sesungguhnya. Aku nggak bakal mau difitnah. Bu Lydia ini tampaknya lemah, tapi ternyata begitu bertemperamen. Ini baru dia yang sesungguhnya. Cinta, aku paling benci orang lain pakai cara licik buat menjebakku. Kau sudah menyinggung orang yang salah. Hari ini keamamu baru saja dimulai. Bukankah kalian mau tahu siapa wanita yang ada di samping Kino? Dia adalah cinta pertama Pak Kino yang mencampakkan Pak Kino waktu masih muda. Sampai membuat Pak Kino depresi. Lydia, kau sudah gila? Dulu wanita ini pergi tanpa pamit. Sekarang malah pulang menjadi pelakon dan merebut suami orang. Kau pikir aku nggak bisa selidiki tentang kau ke luar negeri? Cuma Kino si pria bodoh ini yang bisa percaya sama omong kosongmu tanpa syarat. Jangan katakan lagi. Aku mohon, jangan katakan lagi. Lydia! Kino, aku takut banget. Lambungku sakit banget. Bisa nggak antar aku pulang? Aku antang kau pulang. Minumlah air. Kalau mau menangis, menangis saja. Aku nggak bakal menangis demi orang nggak sepadan. Aku bawa kau ke suatu tempat. Berikan tanganmu. Mau apa? Kino, kita sudah saatnya berakhir. Kau sudah sampai rumah dengan selamat. Aku harus pulang. Jangan pergi. Anggap ini temannya aku ya. Aku harus pulang melihat Lydia. Kino, aku akhirnya bisa keluar rumah sakit. Kita minum bir buat rayakannya. Lydia. Agak panas. Jadi aku tukar baju. Kusarankan kau jangan habiskan waktumu buat orang yang nggak sepadan. Harusnya aku yang katakan itu padamu. Juga lihatlah orang di sekitarmu. Dia itu calon istrimu. Apa kau nggak sedih? Mau sedih apa? Waktuku selalu kuhabiskan dengan orang yang tepat. Nyonya Lydia, kenapa Anda pecahkan foto pernikahan? Bukankah ini foto yang paling Anda sukai? Buang foto ini. Selain itu, buang juga semua barang di rumah yang berhubungan sama Kino. Nyonya Lydia, ada apa antara Anda dengan Tuan Kino? Aku mau cerai dengannya. Pengacara Hari, sekarang juga lakukan pembagian aset dengan grup Janggi dan buat surat gugatan cerai.
dalam seminggu buat Gino pergi sejauhnya. Kau sudah sadar? Gino, kau kenapa? Kau nggak mau tanggung jawab padaku? Aku? Bukankah kau selalu suka banget padaku? Karena Lydia sudah setuju kalian buat bercerai. Mendingan. Aku peringatkan kau, kalau sampai Lydia tahu tentang ini, aku nggak bakal lepasin kau. Aku nggak bakal biarin kau direbut orang lain. Istriku! Bibiona, cepat keluar! Ada apa ini? Tuan Gino. Di mana foto pernikahanku? Di mana semua barang lain yang ada di rumah? Nyonya menyuruhku buang semua barang di rumah yang berhubungan sama kau. Dia bilang dia mau cerai denganmu, juga sudah membagi harta. Apa? Proposal penawaran bidang lahan baru hari sampai padaku sore ini. Aku butuh hasil tes terperinci. Selain itu, pengajuan masuk ke pasar Europe aku mau dapat persetujuan dalam seminggu. Ini dia Pak Gino mau bertemu. Nggak mau. Dalam sebulan penuh. Gino beberapa kali mau mencariku, tapi aku selalu menolaknya. Aku bekerja 12 jam setiap harinya. Hanya fokus pada pekerjaan. Hanya dalam waktu 1 bulan, harga saham grup Wirawan melonjak hingga 8%. Harga saham grup Wirawan sudah melewati grup Canggih dan menjadi perusahaan terbesar nomor 2 setelah grup Fumala. Kami tahu jelas yang grup Fumala mau bukan kerja sama bawahan, tapi aliansi setara yang saling berbagi resiko. Senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama denganmu. Kau belakangan ini sudah bekerja keras banget, juga sudah harus istirahat baik-baik. Gak bisa nggak kerja keras. 3 bulan lagi adalah acara perkumpulan keluarga Canggih. Aku berencana kasih mereka kejutan. Lydia, kau mau ribut sampai kapan? Lydia, kau mau ribut sampai kapan? 2 hari ini media memotret kalian berdua bersama. Apa hubungan kalian sebenarnya? Kau nggak perlu pikirkan apa hubungan kami berdua. Lydia, kita masih belum cerai. Kau nggak boleh begini padaku. Kau jangan lupa, dulu aku yang bantuin kau menyelamatkan keluarga Wirawan. Jangan main tangan. Benar. Dulu keluarga Canggih yang membantu keluarga Wirawan bangkit. Makanya aku selalu kasih apapun yang kau mau beberapa tahun ini. Tapi kau sekarang sudah memilih Sinta. Tentunya aku akan merestui kalian. Kapan aku memilih Sinta? Aku cuma membantunya beberapa hal kecil saja. Apa kau harus terus mengungkit hal itu dan gak mau lepaskan? Hal kecil? Tampaknya sampai sekarang kau masih belum verifikasi bukti itu. Bagimu, bukti nggak begitu penting. Yang paling penting, kau cuma mau sebuah alasan buat bantuin dia. Sebenarnya apa salah Sinta sampai kau begitu benci padanya, Lydia? Bisa nggak kau lupakan kebencian di hatimu? Lalu kenapa kau merasa aku bakal melakukan sesuatu kepadanya? Karena kau bisa berterus terang membela wanita lain. Maka aku sekarang mau berhubungan dengan siapa juga nggak ada hubungan samamu. Tolong singkirkan sifat posesifmu. Ayo pergi. Lydia, aku nggak bakal setuju bercerai. Gino, kau kenapa? Kenapa Lydia nggak bisa lembut dan pengertian kayak kau? Beberapa hari ini, video kalian di acara perayaan begitu heboh. Aku nggak peduli kau pakai cara apa. Di acara keluarga nanti kau harus hadir dengan mesra sama Gino. Kalau kau buat masalah lagi, aku patahkan kakimu. Berikan aku tampilan baru. Baiklah. Gaun pengantinnya. Ini yang ini saja. Tapi Pak Gino sudah pilihan gaun buat Anda yang dia suka. Aku nggak peduli dia suka apa. Dulu aku suka dia, makanya membiarkan dia.
Sekarang, aku nggak cinta lagi. Gino, kau membawaku ke acara keluarga kalian beneran gak apa? Kayaknya Paman dan Bibi sama kayak Lydia gak begitu suka padaku. Mereka nggak suka kau karena dulu ada salah paham di antara kalian. Tunggu mereka sudah kenal kau yang sebenarnya, pasti bakal suka kau. Tenang saja, ada aku di sini. Lydia. Mana gaun yang aku pilihkan buat kau? Hari ini kau berpakaian begini di acara rumah lama. Aku berpakaian kayak apa nggak ada hubungannya sama kau. Ayah dan Ibu Gino paling mementingkan tata krama. Nampaknya nggak perlu aku turun tangan, dia bakal mundur dengan menurut. Di mana Kino? Selain itu, kenapa kau berpakaian begini? Kau mau diusir dari keluarga Janggi? Nggak perlu usir. Hari ini aku memang datang buat bercerai. Kau! Agung, kau nggak melakukan kewajiban seorang ayah, malah menikmati hak seorang ayah. Cuman tahu memarahiku dan memukulku. Kau bukan jahat, kau bodoh dan jahat. Agung, kau masih nggak tahu kan? Sekarang grup Irawan bisa menjadi perusahaan nomor 2 di Cina itu berkat kemampuanku sendiri. Hahaha, berkat kau? Nitya, kau pikir aku bodoh? Lydia sudah datang ya? Ayah, ibu. Gimana Kino? Kenapa nggak datang dengan kau? Lydia, apa kalian masih bertengkar karena masalah cinta? Kami sudah dengar semuanya. Kau tenang saja. Hari ini kami bakal balaskan dendam buatmu. Ibu, ayah. Aku dan Kino nggak bisa kembali lagi. Kenapa? Paman, Bibi, sedikit hadiah pertemuan dariku. Kami nggak butuh barang darimu. Ayah, gimana pun ini hadiah dari Sinta. Bukankah aku suruh kau kirim dia ke luar negeri? Apa maksudnya sekarang kau bawa dia pulang? Kino, hari ini acara keluarga. Buat apa kau bawa orang luar datang? Kau mau buat kami mati karena marah? Paman, Bibi, ini semua salahku. Kalian jangan salahkan Kino. Aku pergi sekarang. Kau di sini saja, nggak ada hubungan sama kau. Lydia, kau bisa nggak jangan kicik begitu? Cuma sebuah acara makan keluarga, cuma tambah 1 orang saja. Apa perlu besar-besarkan masalah begitu? Besar-besarkan masalah? Kau membantu cinta pertamamu dan memfitnahku tanpa bedakan keras salah itu besar-besarkan masalah? Atau kau ambil 1 triliun dari perusahaanku buat kasih cinta pertamamu dan buat perusahaanku hampir bangkrut itu besar-besarkan masalah? Atau kau 24 jam nggak tinggalkan dia, temani dia, membelanya di hadapan semua orang dan meninggalkan aku sendirian di sana itu besar-besarkan masalah? Aku apaan? Aku dan Erik saja cuma hubungan kerja kau sudah nggak terima. Semua perbuatan yang aku lakukan dengan pria lain. Apa masih keterlaluan? Aku nggak berpikir sebanyak itu. Aku cuma merasa cinta sendirian di kota juga nggak mudah. Kino, di kota ini ada banyak orang yang nggak mudah. Bisa nggak kau simpan hati nggak tulusmu yang munafik itu? Oh. Kino, kita cerai saja. Kita cerai saja. Asal kau tanda tangani ini, mulai sekarang, kau mau bersama siapa nggak ada hubungan sama aku. Nggak boleh cerai. Lydia, ayah dan ibu yang salah. Kami nggak tahu beberapa waktu ini Kino ternyata melakukan banyak hal keterlaluan padamu. Iya Lydia, kau tenang saja. Ayah dan ibu bakal kasih dia pelajaran. Tapi kalian nggak boleh cerai. Lydia, lihatlah mertuamu sudah bicara begitu. Kau jangan keterlaluan. Ibu, ayah, aku tahu kalian baik banget padaku. Tapi, aku sudah putuskan. Dasar bajingan. Apa yang sudah kau perbuat? Lydia, kau nggak boleh begini padaku. Aku sudah kasih kau banyak kesempatan, tapi kau tetap memilih dia. Bukankah ini lagi ingatkan aku?
Mau kasih posisiku ke dia. Tapi aku nggak pernah berpikir mau bercerai. Alasanku membantu dia. Karena kau duluan yang mencari masalah padanya. Mau buka matamu dan lihat baik-baik. Kau bohongi aku. Kino, aku salah. Aku bukan sengaja mau menipumu. Aku cuma cinta banget sama kau. Dasar bodoh, pengawal. Cepat usir wanita ini keluar. Kino, kau salahkan aku karena dulu aku tinggalin kau dan sekolah ke luar negeri, kan? Sebenarnya waktu itu Paman dan Bibi mencariku dan kasih aku uang. Suruh aku menghilang dari hidupmu sepenuhnya. Mau asal bicara apa? Awalnya aku nggak mau kasih tahu sesungguhnya. Tapi aku sudah berusaha begitu lama. Aku beneran nggak mau kehilangan kau lagi. Aku pikir tunggu aku sudah berhasil. Pandangan mereka terhadapku bakal berubah. Lalu kita bisa bersama lagi. Tapi mungkin ini semua adalah takdir. Jelas-jelas aku sudah begitu berusaha. Tapi masih harus melihat kau menikahi wanita lain. Kalau tahu kayak gini akhirnya, Kino, dulu harusnya aku mempertahankanmu saja, nggak bakal lepasin kau. Ayah, ibu, atas dasar apa kalian mengendalikan hidupku? Kino, kau begitu percaya sama perkataan wanita ini? Pengawal, usir wanita ini. Lepasin aku. Jangan lihat. Kau hamil? Kapan nggak beritahu aku? Apa anak ini punya aku? Aku nggak mau kasih kau tekanan. Aku juga nggak mau kau merasa kalau aku memaksamu dengan anak. Dasar anak durhaka. Kau masih belum cerai sama Lydia, malah sudah menghamili wanita lain. Kau bodoh banget. Aku tahu kau nggak bakal cerai sama Lydia. Aku bakal bawa anak ini pergi. Lydia, kita cerai saja. Lydia, kita cerai saja. Bukan aku yang bilang mau cerai ya. Gak boleh cerai. Jangan tanda tangan. Kalau aku bercerai dengan Lydia karena wanita ini, keluar dari keluarga Janggi sekarang juga. Tunggu. Aku sudah tanda tangani surat cerainya. Sekarang mau menyesal sudah terlambat. Aku nggak menyesal. Aku butuh Anda. Tanda tangani surat perjanjian ini. Apa maksudmu? Sekarang kita sudah bukan hubungan suami istri lagi. Kau ambil 1 triliun dari perusahaanku, sudah seharusnya kau kembalikan seutuhnya. Selain itu, kerugian yang membuat perusahaan mundur karena perselingkuhanmu, sudah seharusnya kau yang tanggung jawab. Lydia, kau kekurangan uang segitu, ya? Meski keluarga Wirawan nggak setara sama keluarga Janggi, tapi gimana pun juga kau CEO perusahaan yang sudah naik pasar modal. Uang 1 triliun ini harus kau minta di saat begini. Aku rasa kau sudah salah paham. Harga saham grup Wirawan sekarang sudah lebih tinggi dari grup Janggi. Grup Wirawan sudah kalahkan grup Janggi. Ini nggak mungkin. Aku nggak kekurangan 1 triliun ini. Bang, untuk apa aku harus merelakan uangku? Uang 1 triliun bisa membantu anak-anak di pegunungan. Kenapa aku harus kasih buat bajingan kayak engkau? Dasar Kinyo. Kau masih saja bodoh kayak dulu. Kau bahkan nggak pastikan dulu apakah anak ini milikmu atau bukan. Istriku, kau duduk di sini jangan bergerak. Aku masakkan buat kau. Makanlah makanan bergizi. Dengan begini, bayinya bisa lahir dengan lancar.
Makasih suamiku. Tapi kapan kita bisa pindah ke rumah besar? Di sini jauh banget dari rumah sakit. Gimana kalau nanti aku mendadak lahir? Kau tenang saja. Tunggu kita buat akta nikah, kita langsung pindah. Halo. Istriku, kapan kau pulang? Siapa itu? Kenapa kau tampak gugup banget? Salah nomor. Berzula. Selamat bercerai. Aku sudah lama nggak senang lihat Gino itu. Pria selanjutnya bakal lebih baik. Ayo kita menari. Nggak bisa lagi. Aku sudah mabuk. Aku panggil supirku datang jemput aku dulu. Halo? Halo Pak Manadi. Aku sudah mabuk. Kau bawa mobilnya kemari dan jemput aku. Ayo menari. Halo. Jangan sentuh aku. Kirimkan lokasinya padaku. Sudah aku bilang jangan sentuh aku. Sudah aku bilang jangan sentuh aku. Kak. Lydia kenapa? Mereka bertiga menyentuhku. Sialan, kau pakai begitu terbuka datang ke sini bukannya mau disentuh orang? Kau apaan? Sama-sama datang bermain, nggak tahu malu ya? Masih nggak boleh dipukul orang? Bener. Apa yang kalian tertawakan? Diam kalian semua! Beraninya buat kakak kami marah. Aku lihat kalian sudah bosan hidup. Tapi aku lihat wanita ini lumayan cantik juga. Kalau kau bersedia temani aku semalam, aku bisa pertimbangkan lepaskan kau. Lydia, sebaiknya kita pergi saja. Lepaskan. Sialan! Aku hampir lupa kau juara taekwondo nasional. Tampan banget. Siapa ini, Erik? Tuan Erik! Zing nggak pergi. Baiklah. Aku ambilkan air buat kau. Aku ambilkan air buat kau. Nggak boleh pergi. Kuat banget. Kau tampan banget. Matamu, hidungmu, mulutmu, bagus banget.
Tidurlah sekali denganku. Kau sudah mabuk. Memangnya kenapa? Penang. Kenapa? Bangun tidur mau langsung pergi. Gitu. Seharusnya mungkin saja nggak terjadi apa-apa. Tanggung jawab padaku. Mau aku tanggung jawab padamu? Kau ini putra dari keluarga kaya. Wanita di sisimu ada begitu banyak. Orang yang mengejarmu mengular sampai ke negara tetangga. Aku mau tanggung jawab apa kepadamu? Aku ini pertama kalinya. Jangan-jangan mau menyalahkanku? Memangnya aku percaya? Performamu yang semalam itu? Kalau bilang kau model pria yang menjual tubuh, aku bahkan percaya. Kalau gitu mau nggak? Coba sekali lagi. Eric, kau gila. Kau sudah gila. Lydia, pilihlah aku. Aku nggak bakal biarin kau kalah. Eric, kau gila ya? Sekali lagi. Kita mau kemana? Biro urusan sipil. Bukankah kau selalu mau menikah denganku? Perutmu sudah semakin besar. Sebaiknya kita segera urus akad nikah di biro urusan sipil. Hal sepenting ini mana boleh ditetapkan begitu sembarangan. Mendingan kita pulang dulu. Dan cari tanggal bagus. Aku sudah lihat, hari ini adalah tanggal bagus. Kenapa? Bukankah kau mau tinggal di rumah besar? Kenapa sekarang malah menciut? Mungkin karena aku takut menikah. Kau tenang saja. Aku bakal baik kepadamu dan baik. Aku dan Lydia nggak punya bayi. Tunggu kau sudah melahirkan bayi ini. Ayah dan ibuku bakal menerima kau. Ayah, kita beneran bisa menemukan ibu? Ibu mau pulang ke dalam negeri. Kalau enggak di sini bisa kemana lagi? Ibu. Ibu, akhirnya aku sudah menemukanmu. Adik kecil kau sudah salah orang. Ini istriku. Kita masih belum punya bayi. Kau bohong, ini jelas-jelas ibuku. Dia itu mantan suamiku. Kino, aku takut. Mendingan kita pulang saja. Ternyata kau suami bajingan cinta di luar negeri itu. Dulu kau berbuat begitu kepadanya. Sekarang kau masih berani pulang. Cinta. Aku nggak setuju buat bercerai. Kau langsung memfitnah aku melakukan kekerasan ya. Bukankah bilang setelah dapat uang bakal pulang? Kenapa? Kau beneran mau menikah dengannya? Dia bakal segera menikah denganku. Dia nggak bakal pulang denganmu. Kau menyerah saja. Hahaha, menikah? Dasar bodoh. Kau sudah ditipu oleh wanita ini malah masih membelanya. Apa maksudmu? Kalau masalah tebak, kau Kino ya. Kau kenal aku? Tentu saja aku kenal kau. Kau pria kaya yang mengejar istriku waktu dia SMA. Kau pikir dia beneran mau menikah samamu? Aku jujur saja padamu. Kami sama sekali nggak bercerai. Apa? Kino, jangan dengar perkataan dia. Dia itu mau memfitnahku. Fitnah? Kalau aku tunjukkan bukti, apa itu masih bisa dibilang fitnah? Kau nggak tahu kan? Selama dia mengganggumu, dia masih sering pulang melihat anak kami. Sekarang bayi di dalam perutnya. Kebetulan sudah 2 bulan.
2 bulan? Acara reuni baru berlalu sebulan. Kenapa bayimu sudah 2 bulan? Di mana laporan tes kehamilanmu? Kino, Keluarkan! Selain itu, dulu dia menerima uang keluarga Janggi ke luar negeri sama sekali bukan buat bersekolah, melainkan menyamar menjadi putri orang kaya dan hidup berfoya-foya. Beberapa tahun ini, uangnya sudah habis. Makanya kepikiran pulang ke dalam negeri buat mendapatkan kau si budak cinta ini kembali buat dapatkan uang. Cukup! Tutup mulutmu! Kino, dengarkan aku. Aku berbuat begini karena aku cinta kau. Jangan sentuh aku! Aku jijik padamu! Cinta. Karena kau aku jadi bercerai dengan Lydia. Kau membuatku kehilangan dia sepenuhnya. Kau tunggu saja. Pak Kino, Nona Sinta sudah menunggu Anda seharian di gedung bawah. Rusak kamu sih, itu. Baiklah. Tunggu. Selain itu, uang 1 triliun yang aku berikan buat mereka tarik kembali sekarang juga. Dan berikan pernyataan kepada publik kalau mulai sekarang grup Paranis nggak ada hubungan dengan grup Janggi. Baiklah. Ini karmanya. Kudengar Sinta itu belum bercerai malah pulang negeri dan merayu Kino. Suaminya membawa anaknya datang mencarinya. Kino marah dan langsung menarik investasinya. Sekarang grup Paranis umumkan sudah bangkrut. Hai, aku sudah menduga ini semua. Ada yang lebih parah lagi. Dulu Kino bercerai denganmu karena Sinta hamil. Ternyata anak ini bukan punya dia. Kino ini gak pernah berubah. Baik itu dipukul oleh Sinta atau Sinta hamil. Kalau dia punya otak, dia gak bakal tertipu. Selain itu, luar negeri juga bukan gak bisa pulang. Tinggal pesan tiket saja. Sinta gak pernah pulang melihatnya. Pada akhirnya, ini semua karena Kino percaya padanya. Aku lagi menelepon. Aku nggak peduli. Kenapa ada suara pria? Jangan-jangan itu Erik. Iya, dia sudah jadi simpananku. Dia jadi simpananmu? Asetnya nggak bakal habis selama beberapa keturunan. Apa perlu melakukan pekerjaan begini? Gratis. Aku suka rela. Bekerja gratis. Kau kenapa? Lydia, kapan kamu mau kasih aku status? Aku. Halo, Lydia, rujuklah dengan Kino. Anggap ibu mohon kau. Lydia, aku dan Kino gak bisa kembali lagi. Lydia, Kino sudah tahu salah. Sinta itu cuma penipu. Cuma kau yang pantas menjadi menantu keluarga Janggi. Kenapa kau memutuskan panggilannya? Lydia, hari ini kau masih mau pilih dia dan tinggalkan aku. Kali ini apa maksudnya? Apa kau masih ingat 5 tahun lalu? Kau pernah menerima sebuah panggilan? Lydia, pilihlah aku. Ku dengar grup wirawan di ujung kebangkrutan. Asal kau bertunangan denganku, aku bisa bantu kau menolong grup wirawan. Dasar gila. Ternyata orang itu adalah kau. Lydia, aku beneran suka banget padamu. Kau sudah mencampakkan aku sekali. Bagian mana aku yang kalah darinya? Enggak. Jadi kau bukan mau sengaja buat Sinta marah. Jadi pakai aku dan Kino buat menipunya kembali. Aku sama sekali nggak suka sama Sinta. Karena aku tahu dia pernah bersama Kino.
Makanya sengaja pakai status calon istri dan bawa dia ke sisinya Kino. Yang aku sukai selalu kau orangnya. Erik, kau biarkan aku tenang dulu. Lydia, pilihlah aku. Aku nggak bakal biarin kau kalah. Selamat datang. Sinta? Perusahaan sudah bangkrut. Datang menjadi asisten penjual ya. Itu lebih baik daripada mengandalkan pria. Kau lagi katakan dirimu sendiri ya? Apa kau nggak tahu siapa yang aku maksud? Dulu waktu grup Wirawan diambang kebangkrutan, kau mendekati Kino, manfaatkan dia membantu grup Wirawan bangkit. Sekarang kau mendekati Erik, langsung menendang Kino. Lydia, kalau mau bicarakan trik, siapa yang bisa kalahkan wanita licik kayak kau? Kau sendiri licik, jangan pikirkan orang sama liciknya kayak kau. Cinta, kau bisa kayak hari ini karena ulahmu sendiri. Kau pergilah balas dendam sama orang yang benar. Enggak perlu lampiaskan amarahmu padaku. Memangnya perkataanku salah? Kalau nggak ada uang dari Kino, grup Wirawan pasti sudah bangkrut. Kalau nggak ada Erik membantumu, kau bisa membuat keluarga Wirawan kayak sekarang? Kau cuma wanita hina yang mengandalkan pria. Buat apa pura-pura menjadi CEO wanita? Cinta. Kau ini asisten penjual, bukan tukang gosip. Lydia bisa kalahkan keluarga Jangki berkat usaha kerasnya yang nggak kenal lelah. Aku ini pebisnis. Mau kerja sama dengan grup Wirawan karena melihat nilai grup Wirawan. Memangnya kenapa? Dia cuma beruntung. Kalau nggak punya latar dan pria yang baik, dia bukanlah apa-apa. Cinta, kau salah. Ayahku sama kayak ayahmu. Selalu memarahiku dan memukulku. Aku bisa berjalan sampai ke hari ini berkat kerja kerasku selangkah demi selangkah. Karena aku tahu dengan begini, baru bisa selamatkan diriku dari api. Makanya di saat kau merayu Kino di ranjang, aku lagi kerja keras naikkan perusahaanku dengan sekuat tenagaku. Cinta, wanita boleh punya ambisi, tapi harus benar. Apakah kau Nyonya Sinta? Ada yang melaporkan kau menggelapkan pajak? Ikutlah kami. Kau sudah pikirkan? Bukankah kau bilang mau kasih aku waktu buat pikirkan lagi? Aku sudah nggak bisa menunggu lagi. Aku nggak sabar buat berdiri di sisimu dengan terus terang. Kino? Pak Kino ada apa mencariku? Lydia. Jangan sentuh dia. Lydia. Aku sudah menyesal. Aku merokok dulu. Nggak perlu pergi. Kau dan dia, apa kalian serius? Benar. Kami sudah tunangan. Beritanya bakal dilaporkan. Kami akan menikah bulan depan. Lydia, kau juga mau mencampakkan aku? Pak Kino, bukankah ini yang selalu kau harapkan? Kaulah yang berselingkuh dan bercerai. Lydia, aku sudah menyesal. Aku sudah masukkan Sinta ke penjara. Kau kembalilah ya. Aku sekarang baru sadar bahwa kaulah orang yang aku cintai. Kau bukan lebih cinta padaku. Kau cuma sadar kalau orang yang kau suka bukan kayak yang kau pikirkan. Sedangkan aku cuma hasil yang paling aman setelah kau pertimbangkan untung dan ruginya. Kan nggak bisa kayak dulu lagi. Orang yang kucintai adalah Erik. Enggak. Kau nggak boleh menikah dengannya. Dia cuma lebih kaya dariku. Aku bisa berikan semua yang kau mau. Kayaknya Pak Kino sudah lupa kalau aku jauh lebih kaya darimu. Aku nggak menikah sama Erik. Apa mungkin mau sama kau? Di hadapanku ada pria kaya yang tampan, lembut dan pengertian. Apa mungkin aku memilihmu? Oh, ya. Dia lebih muda darimu. Juga lebih kuat darimu. Mulut nggak katakan. Ternyata kau begitu suka padaku.
Apa mungkin aku tinggalkan pria kayak gini dan memilih kau yang nggak mau lebih baik dan nggak punya ambisi? Memangnya kau siapa? Suamiku. Ayo. Panggil sekali lagi. Apa? Kau bilang apa? Suamiku. Jadi kau bilang bulan depan menikah. Apa masih berlaku? Kalau gitu besok kita menikah.